sareng yang iriki ring acara wiraso DPRI mangga sami saling pegedek peganyem ring acara wiraso DPRI media pemersatu bangsa oh ayo jage kenyem demani oh ayo jage pedagang kopi beli mai langkah berbelanja nanging lajur singa kopi bes beli kedok anak mula bagus nanging lajur pasang misi nyantung tapi undung yang sing kain tersinggung do ulian mendasarkan nahi luwung Ngudah beli liu munyi wak wek 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 liu munyi ngobrol janji wek 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 jungklang-jungkling mencintai ngudah beli mengingkari aduh sakit hati ini Paduh Blitut Tengken Jani bo sakit tahun baru Blitut tuh oh. Aduh ges nih bo liwat tahun jak sing merasa tuh nih subuh bangun das lemah semangan ben Jepang subuh petang Ibi bin semang bin Bin, petang petang. bin bin Bin, semang bin semang. petang Terus gitu kan. sebenarnya- Saya sangat pikir tuh mau ruwet. Sebenarnya apa nih alih di gumi nih sebenarnya Blitut Nih Maro belum yakin yuk bertambah dewasa sudah melihat sesuatu tuh jauh ke depan nih nulung nih Engke. makanya rago jadi liu ninggalak gelam terus biasanya gelam tuh didasari dari pemikiran Maksudnya dari kena gitu stres yang terlalu Stres. tinggi menyebabkan penyakit. Patuh cara jani yang rago sadar kan hidup nih yuk. Rago nih hidup nak menjatah. Yang yuk segar jak beli jadi jatah net lu. Apa tuh? Makan pagi, makan siang, makan malam. Nung bidang sate kambing guling, biceleng beguling. Nung bidang. Memang ini gelam rago bang masih jatah kan pana. Apa tuh jatah? Bubuh. Oh bubuh. Mbak bubuh sedang apa-apa. Napa gelam? Itu udah perut. Hidang nar bubuh Oh, gen. sing nyidang yuk nar bubuh memang ini bang yuk ke dokter jatah. Apa tuh beli? Impus. Me. Lah bo dokter sing nyidang ngulah. Apa jatah? Bang yuk ke Karama Banjar seduru jatah. Apa tuh? Bubuh pirato dan Do nak seram-seram gitu beli. Swastiastu. Beli tamu swastiastu. Oh, swastiastu. Idola di tiang. Semua dokter. Hati cekar terus. Ringgih rayu terus. Napi kone ini bincang aja. Ah, niki Jak ratu. menarik sajan. Kan ini niki ayu mau pangan wow. Apa kone alih di bumi hidup bebin semang bin pedang makan kasih dan jempol. Roh jiwa ayu sudah sadar akan sebuah kita lekat di mana iraga kal mulih ke tanah wayang. Nah, kayak nadi sing pang mekeluan dek. Ya nadi tagih. Ya nadi tagih. Kalau yang sebuah karma jatah buah rago tasak tatala itu harus kita ambil sendiri dan petik sendiri itu ampura lingklung jangan apal nikah anggit yang makin Luar biasa obrolannya. nggih Blitut Bu Dokter dan Pak Dokter adalah tamu pertama di tahun 2023 nih di warung nggih ayu. semua nggih
niki artinya kalau beliau sampai turun niki, Nggih. ini adalah sinyal tanda. Berarti beli gelem gitu. Cing, pangdo gelam. Oh, pangdo Dari gelam. awal dikasih tahu dulu. Ya. Gitu. Nika wau becik. Di Begelam artinya yang naga berkunjung sampai ke beliau berarti naga Begelam. Yang beliau berkunjung ada ilmu yang perlu kita Betul sekali. dapatkan. Nggih. Nanti semua Nggih. majang ring aduh, Dokter Cokordo Gede Darmoyudo sukses banget. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi dan ontologi medik. Nggih, sukses banget. Nggih. Nah, riki enten Ibu dokter yang cantik. Nggih, Ibu Dokter Niketut Putri Aryani. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran jiwa. Nggih, sukses banget dokter. Nggih, sasiase. Sampun mampir di warung. Nah mumpung niki sampun mampir, tentunya pasti menginginkan kopi spesial dari warung Wirasa niki. Nah tiang siapkan kopinya atuh dokter yang pahit napi manis. Yang manis dados, yang pahit dados, tapi ini manis kan lebih bagus. Biar semakin manis nih. Kalau Ibu Dokter? Yang naler yang manis, biar juga. hidup itu tidak tambah pahit. Tiang siapkan dungun kan tadi beda. Niki dokter kayak niki patah ya tiang niki kita kata duit bilah meletus tiang nak kentan sama saya niki pak kah kentan tiang kaldiet niki tapi asalnya pasti janjian Bu Dokter sarang Ratu Cokordo niki kuaca becik-becik niki Sehati. sehari niki. Nah niki titiang nih lagi niki itu ring beberapa tempat atau media yang tiang baca niki wenten istilah bagaimana si pasien niki mendapat perawatan yang bagus melalui sebuah pendekatan paliatif, tingkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga. Nah, niki jakti titiang sebagai orang yang awam pasti akan bertanya-tanya niki, napi niki perawatan paliatif. Nah, dados titiang munas kiri Ratu Cokordo mungkin. Durus. Becik saja nih. Nggih. Nggih. Ngangge bahasa Indonesia. Siap. Nggih, bahasa Indonesia Nggih. oke. Paliatif nike salah satu cabang ilmu kedokteran. Cabang ilmu kedokteran. Nggih. Cabang ilmu kedokteran niki tujuan utamanya adalah menyelamatkan pasien nike. Karena pasien-pasien itu dari awal dia dirawat oleh dokter, nike kan akan bisa menyehatkan, bisa menyembuhkan. Betul. Tapi pasti akan mengalami kematian dia. Nah, kalau kita hanya menyehatkan dan menyembuhkan, tidak membantu mereka untuk diselamatkan, andai kata fisiknya meninggal kan, betul. Berat sekali nanti resikonya bagi keabadian kita. Karena sudah diketahui oleh masyarakat bahwa manusia itu terdiri dari 3 badan. 3 badan. Badan fisik, badan jiwa, dan badan rohani. Badan fisik itu sementara selama dari lahir, kemudian kecil, remaja, dewasa, tua, dan pasti akan runtuh. MPP gitu. MPP, mati pelan-pelan. Betul. Nah, sedangkan badan jiwa nikah adalah proses selama menjalani kehidupan fisik ini. Ada jiwa yang bermartabat, ada jiwa yang sedikit kurang diperbaiki martabatnya. Karena nanti pada waktu dia kembali, badan rohani yang kekal abadi, kembali ke alam keabadian, pertanggungjawaban martabat itu dipertanyakan. Nah, niki oleh kedokteran sadar dia bahwa tidak mungkin kita akan mempertahankan kehidupan fisik itu sampai keabadian. Nah, niki gimana mempertahankan? Tidak bisa. Sehingga orang-orang yang mengalami resiko gangguan fisik akibat penyakit, akibat salah jalan mengelola tubuh, sudah itu akan bersiap menghadapi kematian.
Nah, niki belum siap dia. Sehingga tidak terjadi keharmonisan dari badan ya spiritual atau badan rohani itu. Nah, oleh karena itu diciptakanlah satu strategi. Bagaimana ketika kita merawat seseorang itu menjadi sehat dan sembuh, di saat ini ada kesempatan menyelamatkan rohaninya nanti, niki harus disiapkan. Karena supaya enggak mati itu terjadi tiba-tiba kok dan kita tidak pernah tahu. Betul. Gitu. Oleh karena itu ada kematian yang tiba-tiba ini kan kalau dia belum siap ya dilempar begitu saja. Betul. Nah, kalau sudah dipersiapkan, bukan siapkan mati, tidak. Betul. Dioptimalkan kesehatan fisiknya, disembuhkan cara jiwanya untuk membimbing rohaninya supaya selalu ingat akan keabadian dirinya. Luar biasa begitu dalamnya Jadi baru kita sadar ke hal itu. Biasanya di sebuah raga mekelerat itu marah nyak ninggah nu kita yuk. Makin niki unggah demun. Wedahnya niki wedah manis, wedang pahit karena Ibu dokter sampun manis. Sudah manis. Nikmati kopinya dulu dan kita akan saksikan yang satu ini. Sami lunasi cereng yang pramekawi, miring sarang sami lunasi cereng yang pramekawi, mogi jagat bali gemah limpah lojinawi, mogi jagat bali gemah limpah lojinawi, miring sarang sami lunasi cereng yang pramekawi, miring sarang sami lunasi cereng yang pramekawi, mogi jagat bali gemah limpah lojinawi, mogi jagat bali gemah limpah lojinawi. Oh, tumben pas gending beli. Belum belajar tuh. Pak, 2023 harus berubah lebih baik. Ya betul sekali. Cara gending nebusan beli. Eken. Nunas ice ring ideh yang pramekawi. Nunas ice. Nunas kede. Pangraga kede. Pangraga liang. Ya sebuah liang. Cinah badan ini akan jadi sehat dan bugar. Betul sekali. Beli tut. Ya. Jangan lupa pantunnya. Keken yuk. Beli kopi ke Candi Dase. Artine. Muali mali iri kiring warung wirasa ring TVRI. Media pemersatu bangsa. Ajeng ring pamiarsa di rumah niki sane jagi metaken parindikan tema kali ini yaitu perawatan paliatif durus sarengin tentang telepon ring 0361237706. Oke, sira uning niki merdarbi keluarga yang ampura niki penyungkan kane ageng penyungkan ageng itu sakit gede artinya sakit berat sakit gede artinya sakit berat wonten tane kanker biasanya niki bukan yang sakit saja yang sakit tapi keluarga penunggunya kadang-kadang juga lebih sakit kengkel di rago kali pipis ngerawat ramu nih sayang rago dikengken kuda kalian nih rago ke ramu nyen ajak rago hidup ini perlu yang namanya pendampingan betul sekali nggih tentunya kita ingin bertanya lebih jauh nih. Mungkin yang jadi mentaken sareng Ibu Dokter Putri tentang perawatan paliatif niki Bu Dokter napike sampun wenten perawatan puniki ring tempat Ibu Dokter bertugas. Nah, kalau sampun sejak kapan nike dan napi yang mendasari untuk Ibu Dokter melakukan perawatan paliatif puniki? Iris Ibu. Terima kasih Bu Ayu. Yang bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Ngurah. Kalau dulu namanya Rumah Sakit Sanglah. Nah, jadi perawatan paliatif ini sudah berdiri sejak tahun 1997. Sudah lama. Jadi sudah cukup lama, cuman memang artinya dalam perjalanannya ada tantangan-tantangan ya, yang perlu kita selalu tingkatkan. Nah, dalam perawatan ini kita tergabung dalam semua
kelompok staf medis yang ada di rumah sakit, ada dari bedah, kebidanan, penyakit dalam kayak beliau, ada psikiater kayak Tiang, ahli gizi dan lain-lain. Karena memang perawatan ini tujuannya adalah tidak hanya menangani keluhan fisik, tapi keluhan psikis atau kejiwaan, bahkan juga sosial, kemudian juga aspek spiritualnya, gitu nggih. Jadi kenapa perawatan paliatif ini diperlukan, dilakukan? Karena kalau dulu kadang-kadang masyarakat merasa bahwa misalnya sakit kanker itu sudah akhir dari hidup, itu ya akhir dari segalanya. Rontok, Jadi orang sakit nak biasa, nak ada dalam kanker menderita gitu ya. Jadi mereka dibiarkan kadang-kadang tidak mendapat perawatan dengan baik. Nah, jadi itulah tujuannya, kita ingin membantu mereka menangani keluhan fisik, mungkin nyeri, mungkin ada luka yang tak tertangani, aspek nutrisinya. Mereka juga harus berkecukupan makan minum gitu nih. Kemudian aspek fisik atau kejiwaan kayak tadi mungkin cemas, mungkin depresi, itu banyak. Kemudian gangguan tidur. Dan benar sekali tadi tidak hanya pasien yang mengalami gangguan atau sedih atau sakit itu, tapi juga keluarga. Keluarga lebih sakit kalau ada keluarganya yang menderita. Kemudian juga aspek sosial. Kita tidak mau pasien-pasien kita hanya mengurung diri di kamar, hanya berbaring di tempat tidur seperti itu. Kita ingin mereka juga masih tetap aktif berinteraksi sosial. Begitu juga sebaliknya, masyarakat tetap melibatkan mereka untuk peran-perannya, kebermartabatannya, ya, nilai-nilai kehidupannya. Dan yang sangat penting juga tadi memang aspek spiritualnya. Itu jangan sampai dilupakan. Sehingga dalam tim paliatif ini juga ada rohaniawan, ada yang pakar-pakar di bidang spiritual. Jadi lengkap kita dalam tim ini untuk tujuannya semaksimalnya meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya. Memberikan semangat kepada pasien. Iya. Jadi inti dari sana bahwa waktu yang tersisa bukan menunggu kematian gitu ya, tapi bagaimana mengisi kehidupan dengan hal-hal yang bermanfaat. Luar biasa. Kadang-kadang kan pasrah itu gitu dah, saya mau nyang. Bagaimana mengisi waktu-waktu sebelum kita benar-benar dipanggil itu itu yang luar biasa. Niki mungkin mendengar tadi Niki luar biasa, Niki perawatan paliatif mungkin orang awam juga baru tahu dan tentang ada perawatan Niki. Nah, siapa sih yang mencetus itu perawatan paliatif Niki, dan kalau di Bali rumah sakit mana saja yang sudah melayani perawatan paliatif Niki? Iya. Paliatif ini awalnya dibuka di Inggris. Jadi di Inggris, jadi seorang perawat yang sangat dekat dengan pasien. Jadi dia berusaha untuk menolong pasien yang berat ini. Walaupun sudah dipulangkan dari rumah sakit, kemudian dia rawat di satu tempat, rumah keluarga yang bisa ditempati ini dan dia rawat dengan telaten, diikuti tahap-tahap di mana dia menghadapi akhir hayat. Jadi rasa sakitnya dikurangi, keluhan-keluhannya dicarikan solusi, kemudian kesadarannya dibantu supaya dia ingat akan dirinya, bahwa dia itu adalah orang yang memang bermartabat. Karena martabat manusia itu kan harus menjaga tubuh, alam sekitar, dan juga merawat alam keabadian niki. Nah, terbukalah dari sana para dokter, para perawat, para relawan. Nah, nike untuk merawat orang-orang yang tersingkirkan nike. Karena standar di rumah sakit kan ada. Kan bagaimana mau memindahkan dia, menunggu kematian nike kan masih lama. Sakitnya berat, lama. Bagaimana caranya? Nah, nike lah di sana dicarikan bantuan-bantuan sosial,
di mana kerelaan para perawat ini mendampingi, relawannya mendampingi, dan kemudian terjadilah perbaikan kualitas hidup. Artinya fisiknya menjadi optimal, bagusnya, bersih, bisa masih bertahan gitu ya. Kemudian jiwa yang menderita dibantu supaya dia menjadi lebih nyaman, lebih bersedia menerima apapun itu, sehingga orang yang spiritual membantu supaya timbul rasa syukur itu. Nah, dari filosofi seperti itu diikutilah oleh negara-negara yang lain. Nah, begitu juga kita di Indonesia. Di Indonesia yang pertama nih ikut-ikut ya Jakarta, Surabaya. Surabaya yang memimpin nih tahun sekitar tahun 95 Nike mulai secara organisasi, tapi sebelumnya sudah dokter-dokter Nike merawat seperti itu. Nah, tahun 95 dibangun di sana, akhirnya kita coba di Bali, kebetulan tiang pendidikan masih di Surabaya waktu itu, kemudian mengajak beliau-beliau itu untuk membina juga di Bali tahun 97. Sehingga di Indonesia sekarang sudah ada belasan rumah sakit yang sudah mau menjalankan ini. Nah, untuk di Bali kita berencana sih supaya semua rumah sakit bisa membuka layanan paliatif. Karena pasti dia akan menemukan bagian-bagian pasien yang tidak akan sembuh dengan fisik. Tetapi kan bisa diselamatkan jiwanya untuk melalui fase-fase berat ini dengan rasa yang nyaman bersama keluarga. Makanya fokus paliatif itu adalah pada keluarga pasien. Fokusnya kita keluarga pasien. Nah, untuk itu ya kita mohon juga pada para pejabat, penguasa di sini ya, dan juga para teman-teman sejawat dokter, para sejawat perawat, nutrisionis, relawan, dan juga survival yang sudah bisa berhasil bertahan hidup dari proses kanker atau penyakit yang berat. Nike kita ajak kerjasama untuk bersama-sama masyarakat paliatif Indonesia untuk membangun di puskesmas nantinya. Karena puskesmas itu kan paling kecil, paling depan dia di keluarga itu. Nah, Niki sudah pada beberapa orang sudah mulai teman-teman yang paliatif itu merawatnya di rumah. Jadi dia menghadapi kematian itu di rumah. Nah, dengan pendampingan tentunya kan supaya jangan bergejolak. Masyarakat itu kan di sana yang biasanya tantangan paling berat. Gitu. Semua itu luar biasa. Jadi hal yang sangat, kalau kita dalamin tadi beliau berbicara, beliau merasa sungguh berbahagia ketika kita mati ya udah kan mati. Mendapat pendampingan dengan begitu halusnya, baiknya. Apalagi untuk ketenangan jiwa kita. Beliau seorang dokter, pasti karmanya akan lebih baik. Memberikan perawatan dengan terus ikhlas. Terus udah sampun pun tahu mulai jebas. Gratis. Sambil menikmati kopinya, kita akan saksikan dulu yang satu ini. Aing beli kopi ring Candi Dase. Artinya yuk. Wali malih iriki ring warung Wirasa ring TVRI Media Pemersatu Bangsa. Masih ditunggu niki nggih telepon pemirsa yang ada di rumah niki yang sedang menonton acara puniki, ring nomor telepon 0361237706 karena merupakan tema yang sangat menarik dan sangat bermanfaat ya beliau terutama bagi masyarakat semeton yang memiliki keluarga yang sedang menderita penyakit. Sebenarnya bukan di saat itu yang beli lihat yuk. Kita semua akan semua mengalami itu. Kita semua ini sangat butuh apa yang beliau sampaikan tadi. Di saat sehat pun kalau kita sudah sadar itu alangkah lebih baiknya. Kesadaran di saat kita sehat, mengetahui bahwa satu saat kapanpun, detik apapun kemungkinan terjadi, saya akan kembali, sudah ada. Ketika itu sadar, maka kita akan tetap melakukan yang terbaik hari ini. Kok bijaksana sekali. Kan bijaksana ya. Beli bijak sini. Karena di sini. Beli di sini bukan di sana. Yang di sana itu kan ayo. Beli di sini. Beli di sini. Ampunan. Kan kocap ya. Kawe suka wong lian nubo nak ngidang ai demo nak liko palau becik. Pahalanya besar. Kembali ke paliatif Niki Blitut yang ingin kembali bertanya
sareng Bu Dokter Putri. Nah, tentunya bukan perkara yang mudah nggih Bu Dokter bagi pasien ataupun keluarga pasien untuk menghadapi sakit dengan ketenangan jiwa. Nah, dari Bu Dokter sendiri bagaimana tahap awal atau cara-cara Bu Dokter untuk memberikan pendampingan psikologis terhadap pasien puniki? Lurus Bu Dokter. Nggih, benar sekali nggih Bu Ayu nggih. Jadi pasien-pasien yang dalam kondisi sakit yang berat, mereka sering mengalami namanya reaksi-reaksi psikologis, ya bisa marah, betul. Kemudian menyangkal, mungkin dokternya salah periksa gitu ya. Jadi tidak terima dirinya dikatakan menderita kanker misalnya nggih. Jadi dia keliling mencari dokter lain. Nah, pada saat kemudian dokter lain juga menyatakan ternyata benar dia kanker, muncul rasa marah, gitu. Marah. Kemudian setelah itu muncul bisa fase depresi, tambah dalam depresi, tidak mau berobat, tidak menolak kemo, menolak tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Nah, kemudian pada saat titik tertentu dia kemudian akan muncul fase tawar-menawar namanya. Mungkin kalau saya ikuti saran dokter saya bisa sembuh gitu ya. Atau misalnya kayak kita di Bali sering kalau saya rajin sembahyang mungkin saya akan sembuh. Jadi tawar-menawar dengan Tuhan bahkan dan itu memang reaksi-reaksi yang normal dialami oleh seseorang. Nah, tugas kita adalah mendampingi bagaimana dia bisa menerima, acceptance ya, menerima kondisi ini. Jadi walaupun menderita kanker bisa berdampingan. Tetap damai, tetap berbahagia. Namanya hidup pasti mengalami suatu kondisi sakit, lahir, menjadi tua, mengalami penyakit, akhirnya kembali ke atau meninggal seperti itu. Jadi itulah tugas kita mendampingi mereka. Jadi tentu saja kita sesuaikan dengan fase apa mereka. Kalau fase depresi misalnya ya kita pelan-pelan dampingi dengan psikoterapi. Kalau dibutuhkan ada obat-obatan. Ada namanya obat bahagia gitu ya. Ada. Beli mungkin perlu. Setiap bulan, Dewan bulan itu. Jadi membuat mereka lebih tahan menghadapi tekanan kehidupan. Kalau mereka mengalami gangguan tidur misalnya ada obat untuk membantu tidur. Ada obat mengurangi cemas. Jadi jangan khawatir, kedokteran sudah sangat maju. Jadi mari datang berkonsultasi, kita temukan apa sih yang masih bisa kita lakukan. Jangan lagi pikirkan atau berharap hal-hal yang tidak mungkin. Tapi kita fokus ke hal-hal yang masih mungkin. Jadi di situ peran kita untuk mengajak mereka menemukan. Bahkan yang sudah berbaring pun tidak mungkin dia bisa bangun, dia masih bisa memberi nasihat, memberi tutur satwa untuk keluarganya. Jadi menemukan hal-hal itu yang tugas kita untuk bersama-sama dengan pasien. Sehingga dia tetap bisa memaknai hidupnya walaupun ada kondisi sakit yang berat. Luar biasa sih semua dokter ini. Mungkin lebih gininya langkah awalnya dari keluarga, dokter arti keluarga kalau paham tentang paliatif ini dari awal, mungkin tugasnya dari kedokteran lebih ringan. Jadi sudah disadarkan dari awal untuk pasien-pasien yang mengalami sakit berat begini. Benar, peran keluarga juga sangat penting ya untuk mensupport pasien. Kadang-kadang sering anggaplah untuk pasien yang ingin tahu sakitnya, saya ini sakit apa sih sebenarnya, kondisi saya bagaimana sih. Nah, kita juga banyak mengalami kadang keluarga yang menutupi. Jangan dok disampaikan nanti pasiennya drop, pasiennya stres. Betul-betul yang iya, jadi nah itu juga kita mengajak pasien, mengajak keluarga bersama-sama sebuah tim dengan dokternya. Jadi kita harus bahas apa tujuan perawatan ini, apa pentingnya pasien tahu tentang kondisinya. Sehingga dia bisa akhirnya kita ajak berdiskusi, menyiapkan dirinya, menyiapkan apa yang mungkin masih ingin dilakukan. Kalau pasien tidak tahu, pasti tidak akan berpikir bahwa suatu saat akan terjadi risiko yang buruk gitu ya. Jadi sangat penting menyiapkan pasien dan keluarganya tentang kondisi ini. Sama dokter. Jadi dengan lebih siap, maka pasien akan lebih bisa menerima dokternya. Ya ampun, kian artinya yang cara rago bos sakit secara medis sudah tidak bisa disembuhkan. Minimal rago tutup ikhlas dan istilahnya
ya nak balik orang mati raga itu dalam keadaan tersenyum. Betul. Gitu. Maka kereta emas lah yang akan menjemput roh kita di alam sana. Ya. Kita ketemu begitu, benar sekali. Kita kocak, dicegah kemud. Belum ya. Betul. Kita kata nah niki kurang niki itu dengan pengalaman yang sudah banyak menemukan berbagai jenis karakter tipe pasien di rumah sakit, bisa tidak diberikan sebuah penjelasan bagaimana result atau hasil dari pasien yang menjalani perawatan paliatif dengan yang tidak, dan di mana saja bisa dilakukan perawatan paliatif mungkin. Iya. Terus itu. Perawatan paliatif itu bisa dilakukan di mana-mana. Di mana-mana. Begitu jumpa pasien yang mengalami satu penyakit, kan peristiwa, penderitaan, kemudian kejadian, kejiwaannya akan bisa tercemar oleh kejadian itu. Nah, di sini juga ada perubahan kesadaran dari pasien itu untuk berlaku apa yang harus dilakukan. Kan di mana-mana kita akan bisa berjumpa itu. Nah, oleh karena di mana-mana kita berjumpa, pendekatan paliatif yang dilakukan adalah bagaimana kita membantu menggali kebutuhan dari setiap pasien di saat itu. Jadi berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan pasien saat itu untuk kesembuhan, kesehatan, dan keselamatannya. Nah ini yang kita lakukan. Nah kebutuhan niki kan ada dua sisi. Kebutuhan pasien dan keluarga, kebutuhan dokter dalam membantu intervensi untuk penyelamatan ini. Karena banyak orang belum menghitung keselamatan. Karena dia selalu dalam keadaan emergensi, membutuhkan perawatan, paksa-paksa, dipaksa dokter atau siapa perawat itu untuk melakukan apa yang dia mau. Betul. Tapi apa yang seharusnya dia kerjakan belum tentu bisa pas. Nah, disinilah kita berdasarkan kebutuhan itu, bagaimana seorang pelayan paliatif memberikan penyelarasan kondisinya pasien, keluarga, dan keberadaan pertolongan yang akan dilakukan supaya selaras dengan bagaimana secara alami paliatif itu bisa menyelamatkan rohaninya. Kebutuhan. Dari kebutuhan setiap pasien, keluarga, dan pelayan, maka kita bisa membuat model. Nah, model intervensi, komunikasi, edukasi, ya, informasi dan edukasi, dan model menggunakan alternatif tambahan untuk mensupport bagaimana fisik itu bisa hidup nyaman walaupun ada masalah penyakit. Bagaimana jiwa yang kacau sebelumnya bisa dibuat harmonis. Nah, bagaimana rohani yang belum sadar akan keberadaan keabadiannya bisa disadarkan. Jadi model ini yang diambil oleh paliatif Bali. Karena di Bali itu ada salah satu strategi tradisional dalam menangani setiap orang sehat ataupun sakit, namanya Usade Bali. Nika ada 3 hal yang diperhatikan. Roge pariksa, periksalah badannya yang 3 itu. Buta widya, ajarkanlah pengetahuan yang bermartabat. Kemudian ada mahis. Mahis nika tidak terjangkau oleh masyarakat awam. Termasuk yang menjangkau pun masyarakat sudah sadar pun mahis itu masih sangat sulit karena ini ketaksu. Oleh karena itu mutlak sebagai pelayan paliatif atau pasien atau keluarga pasien juga harus memahami pengetahuan ini. Jadi ada mahis nih makanya paliatif Bali sebetulnya mempunyai salah satu kekuatan yang membantu bagaimana paliatif itu mengembangkan spiritualitas dalam pertolongan penyelamatan manusia. Jadi di sini sebetulnya ada sesuatu yang menarik bisa dipahami lebih dalam.
Luar biasa sekali nih Blitut jasa beliau Pak Dokter Cho, seorang dokter, Ibu dokter dalam memberikan penanganan kesehatan tidak hanya fisik tapi juga psikologis pasien ya Blitut. Karena itu sangat dibutuhkan ketika badan ini panik dengan kesakitan, jiwa ini kacau dengan ketidakkesadaran dalam tidak sadar, roh ini pun tidak paham akan sebuah keabadian. Rancu hidup ini dibutuhkan beliau-beliau ya akan kita. Sik semangat tuh. Giring jawa wedang niki enten sampun dingin niki. Sampun dia tahu ke masuk kebun beliau. Tapi menikmati kopinya kita akan saksikan dulu yang satu itu. Enggih kanton mesikian iriki ring warung wirase ring TVRI Media Pemersatu Bangsa. Luar biasa Blitut nggih tema kali ini perawatan paliatif bagi pasien. Betul. Karena dari pengalaman tiang sendiri Blitut pada waktu mertua dirawat di rumah sakit nggih. Mungkin Pak dokternya sampun uning bahwa penyakit mertua tiang nike sampun berat Bu dokter. Tapi setiap beliau masuk ke ruangan ibu mertua tiang, beliau selalu memberikan semangat. Ayo Mek, semangat gitu. Nah, sampun seorang dokter. Apakah Nike termasuk juga perawatan paliatif untuk pasien dokter? Dan yang ingin tiang ketahui juga bagaimana caranya untuk bisa berbahagia untuk berdampingan dengan sakit itu dokter. Keren bahasa yuk. Berbahagia berdampingan dengan penyakit ini. Wih, keren. Ini pertanyaan keren. Iya, setiap orang pasti ingin berbahagia, bahkan walaupun dia sedang sakit. Jadi itu adalah keinginan yang sangat-sangat manusiawi. Jadi benar sekali, ini tidak hanya untuk pasien, untuk semua orang bisa diterapkan konsep ini, terutama apalagi yang sakit gitu ya. Jadi walaupun dia sakit, dia harus tetap berbahagia. Jadi pertama pastikan berpikir yang positif. Ya, itu sangat-sangat penting, berpikir yang positif, menjaga emosi kita positif, menjaga pikiran-pikiran positif. Kayak tadi misalnya kan konsep, oh ini bukan menunggu kematian, tapi bagaimana mengisi kehidupan. Kan jangankan besok gitu kan, yang sejam lagi kita tidak tahu. Tapi ayo momen ini, jadi setiap saat kita harus pikirkan, berpikir positif, temukan bahagia itu. Itu berpikir positif. Kemudian lakukan aktivitas, jangan sampai sakit ini menghalangi aktivitas kita, menghentikan waktu kita. Jadi tetap beraktivitas, lakukan hal-hal yang menyenangkan. Karena itu tadi, hormon bahagia tidak hanya bisa didapat dari obat, tapi dengan kita beraktivitas, bertemu orang, berinteraksi, itu juga mengeluarkan hormon-hormon bahagia itu. Jadi kalau dia asik beraktivitas, dia lupa dengan hal-hal yang lain. Kemudian kita bisa tetap menjalin hubungan atau komunikasi dengan orang lain, dengan keluarga, dengan teman, dengan bahkan teman sekarang kan tidak ada jarak. Dimanapun mereka bisa video call, bisa Zoom meeting. Jadi hubungan baik itu sangat-sangat membantu. Dia tidak merasa sendiri, dia bisa bertukar informasi, bisa menemukan hal-hal bermakna dalam hidup ini. Kemudian itu juga temukan hal-hal bermakna itu sangat penting. Dan yang terakhir adalah bagaimana dia bisa menerima dan mensyukuri bahwa kondisi saat ini adalah kondisi yang terbaik. Dalam setiap penderitaan pasti ada hal baiknya. Seperti orang bilang dalam setiap badai akan muncul pelangi gitu. Jadi itu yang harus ditemukan. Biasa sekali hari ini Bu kita dapat pencerahan luar biasa dari dokter. Beliau kan kedokteran jiwa, jadi dari bahasa beliau itu lembut. Betul, sabar sekali. Ini luar biasa. Berbahagia Tian Ki bisa ketemu beliau berdua Niki makin terpamping banget. Nah Niki tadi dengan apa pemahaman itu, penyadaran mungkin dari kata-kata kecil itu bisa memberikan satu pemahaman yang besar buat yang lagi mengalami sakit Bu Dokter. Jadi bagaimana kegelapan itu selesai akan ada sinar yang akan ada pelangi. Di balik berapapun gelapnya masih ada setitik cahaya untuk bisa kamu nikmati. Link-link apa itu. Udah ketularan Bu Dokter. Ketularan Bu Dokter. Nah, niki atuh. Nepi asane niki
andai kata si pasien yang dirawat melalui perawatan paliatif ini kan anggaplah sudah meninggal. Tentunya ada yang lebih akan sangat mengalami sakit di saat itu, yaitu keluarga yang ditinggal. Nah, bagaimana penanganan untuk keluarga yang ditinggalkan ini? Bagaimana pendekatan paliatif yang dilakukan oleh dokter Drus? Paliatif tidak saja merawat pasien itu sebelum meninggal, tapi pada saat meninggal pun paliatif masih mendampingi. Karena di sana meninggal itu adalah proses trauma yang sangat berat. Yang akan dibawa oleh keluarga itu nanti dalam kehidupan lanjutannya. Maka itu paliatif juga mendampingi keluarga sampai fase di mana kesedihan itu bisa diterima. Nah, ini paliatif tetap mendampingi. Karena dari penelitian rata-rata keluarga yang mengalami kematian itu baru bisa beradaptasi dengan baik kembali dalam fase 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Menurut sebuah penelitian. Penelitian itu. Nah, oleh karena itu bagaimana mencegah supaya fase kesedihan ini bisa diperpendek. Nah, disinilah kita memohon sebetulnya perhatian para perawat, para pengobat, para pasien atau keluarga, semua penduduk sebetulnya. Cobalah mulai ingat bahwa paliatif itu akan membantu bagaimana mengingatkan kita akan beberapa hal. Bahwa kita yang pasti kita hadapi dalam hidup ini adalah mati. Betul. Sudah itu yang pasti kita akan hadapi adalah sakit. Betul. Yang pasti kita hadapi adalah tantangan dari tipuan dan godaan. Betul. Kehidupan itu sendiri. Nah, ini diajarkan oleh paliatif, tapi di fase pencegahan. Nah, sekarang tinggal bagaimana teman-teman sejawat, perawat, para pendamping manusia lainnya itu ingat bahkan proses itu agar bisa, kalau belum bisa melakukan sendiri pencegahan itu, boleh minta bantuan paliatif dalam pencegahan untuk menghadapi peristiwa yang berat. Atau meminta pendampingan di saat proses pengobatan yang terjadi. Karena paliatif mendampingi. Ia mendampingi proses kejiwaannya dan jiwa spiritualnya, jiwa keabadiannya. Jadi paliatif sangat membantu itu. Nah, ini yang banyak belum dipahami. Sehingga orang hanya mendapatkan pengobatan, tetapi tidak membantu penyiapan menghadapi andai kata pengobatan belum menjanjikan kesembuhannya di fase yang akan datang. Nah, niki yang nanti apalagi orang-orang yang sakitnya harus direhabilitasi. Sakit sudah tidak mempan, bagaimana mengoptimalkan supaya dia masih mampu mampu berdaya, paling tidak menjaga dirinya. Nah, niki paliatif membantu di saat itu. Bagaimana mendampingi di saat itu bisa menerima kenyataan sebagai sesuatu kekuatan untuk mencapai martabat yang optimal dari kehidupan spiritualnya. Jadi paliatif lengkap sebetulnya dia mempelajari itu. Pencegahan, pendampingan di saat fase pengobatan, pendampingan di saat rehabilitasi, pendampingan di saat paliatif sebagai koordinator perawatan, paliatif di saat menghadapi kematian dan pasca kematian. Jadi itu yang disebut hospice dulu. Waktu menghadapi kematian itu hospice. Nah, itu sesudah itu juga paliatif mendampingi fase berkabung, di masa berkabung itu. Jadi niki yang belum paham
Masyarakat belum banyak memahami itu. Mungkin ini yang perlu kita sosialisasikan. Gitu. Jadi bukan paliatif tuh mau mengintervensi di sana, tidak. Membantu mengingatkan bahwa tubuh ini sementara, dia perlu dijaga kesehatannya seoptimal mungkin selama hidup, dan keselamatannya andai kata harus ditinggalkan. Dokter, yang ingin Tiang ketahui juga untuk mendapatkan perawatan paliatif puniki, apakah bisa dengan di rumah sakit saja ataukah bisa mendapatkan pendampingan di rumah, dokter? Bisa. Nah, di rumah sakit silahkan hubungi dokter-dokter yang sudah mulai paham paliatif. Nike bisa minta tolong dikonsulkan ke paliatif, dihubungkan ke dokter-dokter paliatif, karena kita berusaha untuk membuat tim di setiap layanan kesehatan formal, fasilitas layanan, dan juga sedang mempersiapkan para relawan di masyarakat di Banjar-Banjar atau apa. Cuman kan karena masih perlu waktu untuk mengembangkan itu. Jadi perawatannya nanti kalau bisa di rumah. Sehingga kematian itu bisa betul-betul bermartabat dia dengan tersenyum seperti tadi kadang-kadang Pak Ketut. Jadi meninggal dengan tersenyum. Jadi bisa menerima kenyataan itu sebagai satu anugerah. Semua dokter. Mungkin terkait kenten ya dok, terkait Hari Paliatif sedunia. Ini kan Oktober 2022 sampai Oktober 2023 nanti setiap tahun diperingati. Dan dalam waktu dekat kita akan ada pelatihan untuk melatih semua dokter di rumah sakit untuk perawatan paliatif. Apakah itu harus dokter atau bisakah orang umum ikut? Bisa. Kita ada Masyarakat Paliatif Indonesia. Jadi di situ masyarakat umum bisa sebagai relawan yang dilatih untuk bagaimana mendampingi, memberikan support pada pasien-pasien. Ayo ikut. Lakukan dikit sampun panomanya galah. Mana Tiang pangida ya lebih malih menawi banyak pukur itu galah malih Tiang Nunas ajarin dokter, Pak dokter, kecekerdang kira mangkun kita sampura. Demogi benten pikenoh nyane, mangki ratukan sampun panomanya galah, kiring, puputang, antu para masanti. Om Santi Santi Santi.